Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik, anak-anak dimanapun saat ini berada. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan melalui program Sapaan Gembala GKI 5 dengan saya hari ini Pendeta Adi Cahyono. Selasa 18 Oktober 2022, saya masih membawakan seri rangkaian hidup keluarga yang damai sejahtera. Hari ini membawa tema serumah dengan lansia. Dalam perjalanan kehidupan, tidak menutup kemungkinan dalam sebuah keluarga ada tinggal bersama dengan orang yang sudah lanjut usia, baik itu kakek, nenek, untuk gampangnya nanti saya sebutkan grandparent ya. Untuk itu sebelumnya kita berdoa ya. Mari. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersama-sama akan mempelajari bagian firman Tuhan yang boleh menjadi tuntunan bagaimana kami hidup bersama dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam keluarga kami. Bersabdalah Tuhan, ialah Roh Kudus-Mu yang akan menolong untuk kami memampukan, memahami dan melakukannya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya ajak kita baca dari 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5, saya bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu juga boleh membacanya bersama-sama dengan saya ya. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bagian bacaan firman Tuhan kita ini adalah bagian pengantar dari surat Paulus kepada Timotius yang pada saat itu dipercayakan untuk mengembalakan jemaat-jemaat yang dirintis oleh Paulus. Dalam keberadaannya, Paulus yang masih muda sering mengalami goncangan karena dia masih muda, tapi tantangan pelayanan yang tidak mudah. Paulus mengingatkan bagaimana Tuhan terus berkarya dalam hidupnya. Dalam kesempatan ini kita bisa melihat Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa dia harusnya bersyukur karena memiliki orang-orang yang Tuhan pakai untuk membentuk imannya. Paulus menyebutkan bahwa imannya itu bermula dari neneknya, Lois, yang kemudian ditularkan kepada ibunya, Yunike, yang adalah mereka orang Yahudi, meskipun Timotius bapaknya bukan orang Yahudi atau orang Yunani yang menyembah Baal, tetapi Paulus percaya melalui neneknya, melalui ibunya, iman Timotius dibentuk Tuhan. Iman Timotius terus bertumbuh di dalam keluarga itu, sehingga Timotius bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangannya. Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang saya ajak untuk kita perhatikan ketika orang beranjak menjadi dewasa, kemudian bertambah lanjut usianya, merupakan proses kehidupan yang alamiah, merupakan proses kehidupan yang pasti terjadi. Proses menua tidak dapat disangkali, tetapi proses menjadi dewasa itu adalah sebuah upaya. Bagaimana kita terus belajar, dibentuk oleh firman Tuhan, dan dari situ kita akan memberikan keteladanan kepada anak, kepada cucu. Dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat dipungkiri orang yang semakin menua banyak mengalami hambatan atau penurunan fungsi tubuh. Ada yang mulai pendengarannya berkurang sehingga menjadi sensitif kalau berbicara dengan orang lain harus agak volume tinggi, suara besar, seolah-olah marah-marah. Padahal sebenarnya karena kurang pendengar, supaya bisa jelas mereka harus meninggikan nadanya, volume suaranya supaya yang grandparent itu bisa mendengar. Tetapi seringkali dianggap marah-marah. Itu salah satu hal yang bisa kita
pahami. Yang kedua, fungsi penglihatan juga seringkali menurun eh, karena faktor usia, harus pakai kacamata, rabun, bahkan kadang-kadang bisa mengalami gangguan tidak melihat. Ini hal yang juga harus kita pahami ketika mereka merasa ada yang kurang dari tubuhnya, dari dirinya, dari fungsi penglihatannya. Mereka menjadi merasa hidupnya tidak berguna lagi, tidak bisa beraktivitas lagi. Tidak sedikit grandparent ini menjadi orang-orang yang rendah diri, dan untuk menutupi itu kadang-kadang dengan ekspresinya kemarahan yang nggak jelas juntrungannya. Oleh sebab itu kita yang tinggal serumah dengan grandparent atau lansia, kita harus benar-benar bisa menyelami, memahami apa saja yang membuat mereka menjadi down, terpuruk, sehingga kita mencoba untuk membuat mereka mengerti, memahami. Namun di antara sekian banyak Bapak Ibu dalam buku Menjaga Kesejahteraan Mental disebutkan bahwa proses yang ditulis oleh Dr. Agustin Dwi Putri ya, dikatakan proses menua memang bersifat individual dan sangat ditentukan kehidupan masa sebelumnya. Seorang yang punya masa muda memuaskan biasanya akan mengalami masa lanjut usia yang positif pula. Dengan demikian, kalau hal sebaliknya yang terjadi, maka kita sebagai anaknya, sebagai cucunya harus bisa memahami kenapa seringkali banyak orang tua yang di masa lanjut usianya dalam tanda kutip dianggap memiliki tindakan perilaku yang sulit dipahami, sulit dimengerti, bahkan sering menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga dan keluarga. Bisa jadi karena masa lalunya, masa kehidupan mudanya, banyak juga mengalami luka-luka, banyak juga mengalami kekecewaan-kecewaan, kepahitan-kepahitan yang belum terselesaikan. Dengan demikian, maka kita harus mencoba untuk bisa memahami dengan penuh cinta kasih yang daripada Tuhan. Bacaan kita hari ini, Paulus menegaskan seorang yang memiliki keteguhan iman itu bisa berdampak baik kepada anak dan cucunya. Oleh sebab itu saya mengajak kita, Bapak Ibu, Opa Oma, anak-anak, adik-adik, untuk terus selalu berpegang kepada firman Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita bisa mengalami kekecewaan, terluka, tersakiti, tetapi kita harus terus belajar untuk bisa mengampuni, memaafkan. Karena kalau itu tidak kita lakukan, bisa menimbulkan ternyata dampaknya sampai kepada lansia. Dan itu juga bisa diteruskan kepada anak dan cucunya. Mari kita belajar dengan apa yang disebutkan oleh Paulus. Kita menegasikan atau melegasikan, mewariskan hal-hal yang baik, yaitu kebenaran firman Tuhan, yang bisa menjadi tuntunan pedoman sampai kepada anak dan cucu. Hari dengan renungan hari ini saya mengajak kita sungguh-sungguh menyadari keberadaan kita bahwa firman Tuhan itu utama, penting. Bukan hanya untuk diri kita tetapi juga untuk anak cucu. Dan sebaliknya, bagi para orang tua, bagi anak-anak yang mengasuh atau merawat orang tua, bagi adik-adik, anak-anak yang tinggal serumah dengan grandparent-nya, mari kita terus belajar dari firman Tuhan untuk kita bisa tinggal bersama-sama. Kehidupan yang penuh dengan cinta kasih, kehidupan yang penuh dengan kesediaan diri, mengampuni, mengasihi, dan melayani. Mari syukuri setiap orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Entah itu grandparent, orang tua, saudara, sepupu. Jadikan itu sebuah kesempatan untuk kita menyatakan kasih Tuhan, meneruskan firman Tuhan. Tuhan kiranya terus menolong kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pada kesempatan ini kami boleh membaca bagian dari firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan sebagai tuntunan pedoman kami menjalani kehidupan. Karena kami sadar dalam perjalanan kehidupan itu penuh dengan banyak persoalan yang sering kali bisa membuat kami terluka, tersakiti, kecewa. Kami rindu Tuhan untuk terus boleh menyatakan karya kasih Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan bisa diteruskan kepada anak cucu kami.
agar kebenaran firman Tuhan itu menjadi teladan iman yang penting bagi generasi-generasi mendatang. Terima kasih Tuhan, kami saat ini bersati berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 18 Oktober. Ada Ibu Tiurma Ida Hutagalung, untuk Maria Alexandra, untuk Devin Abel Immanuel. Tuhan terus memberkati agar pertambahan usia mereka membuat mereka sungguh-sungguh bersyukur dan iman mereka semakin teguh dan setia dalam mengikuti Tuhan, dan juga terus memancarkan karya kasih Tuhan dalam kehidupan mereka bersama keluarga, dalam lingkungan sekolah, pekerjaan, gereja, pelayanan, bahkan di tengah kehidupan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk gerejamu GKI 5 dalam proses pencarian ataupun pemanggilan calon penatua, agar Tuhan berkati majelis yang melakukan pelawatan, agar mereka yang dilawat juga boleh menggumulkannya dan akhirnya boleh menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dilakukan dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk rangkaian bulan keluarga yang masih terus berlangsung sampai dengan akhir bulan ini. Tuhan berkati setiap kegiatan acara yang dipersiapkan oleh panitia ataupun majelis. Kami pun menyerahkan untuk kepanitiaan Natal yang mulai dibentuk, yang mulai mempersiapkan untuk rangkaian ibadah Raya Natal nanti. Masa Raya Natal ini Tuhan menjadi kesempatan yang baik untuk terus mengucap syukur, bersuka cita di dalam Tuhan. Akhirnya kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya kasih setialah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menuntun langkah kehidupan kami. Hidup kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ikuti